Di dunia para diktator dan tiran penuh risiko tinggi, ada satu aturan yang paling utama. Jangan pernah mengkhianati pelindungmu, tapi itulah yang sedang terjadi saat ini. Serbia, satu-satunya sekutu Vladimir Putin di Eropa, justru mempersenjatai musuhnya saat tentara Rusia gugur di Ukraina. Sekutu mereka yang seharusnya di Beograd justru menjalankan pabrik amunisi. Sejumlah besar amunisi buatan Serbia senilai sekitar 800 juta euro, hampir 1 miliar dolar, sedang sampai ke garis depan Ukraina. Presiden Serbia Aleksandar Vučić berjabat tangan dengan Putin sambil menandatangani pengiriman peluru untuk membunuh tentara Putin. Sebentar lagi, saya akan menunjukkan buktinya, membawa Anda ke kesepakatan senjata rahasia, dan mengungkap runtuhnya aliansi berusia 1 abad. Sekarang, bagaimana kita bisa sampai pada titik di mana satu orang dapat memutuskan ikatan yang semua orang pikir tidak bisa diputuskan? Jawabannya ada pada Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, pria yang ahli menyeimbangkan politik. Dia menjalankan permainan ganda yang rumit dan sering membingungkan, mengatakan kepada setiap pihak apa yang ingin mereka dengar, sambil selalu menjaga kepentingannya sendiri dengan teguh. Selama bertahun-tahun, tindakan ini telah menjadi kekuatan terbesarnya. Tetapi sekarang keahlian yang membuatnya tetap berkuasa justru mendorong negaranya menuju krisis besar. Mari kita lihat wajah pertamanya, topeng pro-Rusia. Ini ditujukan untuk audiens domestiknya dan untuk menyenangkan Moskwa. Vučić terus menolak bergabung dengan sanksi Barat terhadap Rusia. Ini sangat disukai basis nasionalis di dalam negeri, yang melihat Rusia sebagai pelindung tradisional dan simbol persahabatan kuat. Dia termasuk sedikit pemimpin Eropa yang hadir di parade hari kemenangan Rusia di Moskow tahun ini. Dia sangat menunjukkan kesetiaannya ini, mengetahui bahwa Serbia sering bergantung pada gas Rusia yang dipasok dengan harga yang menguntungkan, dan bahwa Moskow mendukung posisi Serbia mengenai Kosovo di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi di balik topeng ini ada wajah lain yang sangat berbeda. Inilah kenyataan yang pro-uang, pro-barat. Aleksandar Vučić diam-diam mengubah Serbia jadi mata rantai penting dalam rantai pasokan untuk perang Ukraina, sambil berpura-pura berteman dengan Moskwa. Dalam wawancara terakhir, dia membuka semua kartunya. Dia memastikan Serbia siap menjual banyak amunisinya ke Eropa dan mengaku sangat jujur soal itu. Saya kutip, kita harus menjualnya kepada seseorang. Pembeli bebas melakukan apa saja dengan itu. Alasannya sederhana dan dengan cara yang dingin dan seperti pebisnis masuk akal. Semua orang Serbia yang bekerja di pabrik amunisi itu harus dibayar pada suatu saat. Dia membanggakan pabrik di Serbia kini sangat sibuk hingga harus memproduksi amunisi sebanyak atau lebih dari Prancis. Itu tingkat produksi tinggi untuk negara kecil dan bukan hanya komentar sekali. Pernyataan itu muncul usai pemerintah memberi sinyal perubahan besar dengan membuka kembali ekspor senjata yang sempat dihentikan. Bagi Kremlin, yang sudah menuduh Serbia melakukan pengkhianatan, ini seperti tamparan di muka secara terbuka. Sekarang, bagaimana Presiden Serbia bisa lolos dari ini tanpa langsung mendapat kemarahan Rusia? Yah, rencananya sama cerdiknya dengan sikap sinisnya. Serbia tidak mengirimkan senjata langsung ke Ukraina. Sebaliknya, mereka menggunakan sistem pencucian amunisi melalui negara-negara lain. Begini cara kerjanya. Perusahaan pertahanan Serbia menandatangani kontrak menjual peluru ke negara NATO seperti Republik Ceko, Polandia, atau Amerika Serikat. Sertifikat pengguna akhir menyatakan tujuan akhirnya adalah negara ketiga tersebut. Namun pada kenyataannya, semua pihak yang terlibat tahu bahwa peluru-peluru ini akan segera dikirim ulang dan langsung dikirim ke garis depan. Di Ukraina, dokumen Pentagon yang bocor dan beberapa laporan membenarkan amunisi Sobian telah masuk ke Ukraina lewat jalur belakang sejak perang dimulai. Ini bisnis bernilai miliaran dolar, dan Vučić berusaha lepas tanggung jawab dengan mengklaim tindakan pembeli atas peluru bukan urusannya. Di sini segalanya bermula dari pernyataan politik ke permainan cangkang global. Sistem rahasia ini membuat Serbia diam-diam jadi pemasok utama perang Ukraina, sementara pemimpinnya berpura-pura tak tahu. Semua orang yang berkuasa tahu apa yang sedang terjadi, tapi tidak ada yang mengakuinya secara terbuka. Namun, semuanya berubah di 2024 saat Financial Times mengungkapkannya. Mereka melaporkan bahwa amunisi Serbia telah sampai ke Ukraina sejak invasi besar-besaran dimulai
Pada 2022 Rusia mungkin masih mengabaikan, namun kesombongan Vučić di depan umum dan besarnya penjualan itu jadi titik tanpa kembali. Kesepakatan miliaran dolar terjadi, pengkhianatan jadi rahasia umum, dan panggung siap untuk konfrontasi. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana Kremlin akan bereaksi untuk benar-benar memahami mengapa Kremlin akan begitu marah. Bagi Moskwa, ini bukan hanya pengkhianatan politik, tapi juga pengkhianatan keluarga. Ini kisah yang Rusia ceritakan pada dirinya, mitos persaudaraan yang dibangun selama 1 abad. Bagi Kremlin, hubungan dengan Serbia lebih dari sekadar aliansi pemerintahan. Dulu, dan menurut pandangan mereka, masih merupakan hubungan persaudaraan yang dalam, dibangun atas identitas Slavia yang sama, iman Kristen Ortodoks, dan perlawanan mereka terhadap pengaruh Barat. Inilah mitos kuat tentang persaudaraan Slavia, narasi yang telah dibangun Rusia selama berabad-abad, dan menjadi landasan emosional bagi perasaan pengkhianatan mereka saat ini. Ikatan ini tidak hanya terbentuk di masa damai, tetapi juga dipererat pada saat-saat krisis ketika Rusia menempatkan dirinya sebagai pelindung utama Serbia. Contoh paling dramatis adalah momen yang hampir membawa dunia ke konflik lebih besar. Mari kita bahas sebentar untuk memahami kedalaman persaudaraan ini. Pada Juni 1999 Perang Kosovo baru berakhir, perjanjian damai rapuh tercapai, dan pasukan NATO bersiap masuk ke Kosovo. Namun secara tak terduga, satu kolom kendaraan lapis baja Rusia melaju dari Bosnia. Misi mereka merebut Bandara Internasional Postina dan mereka tiba lebih dulu dari NATO. Ini bukan sekadar manuver taktis, tetapi permainan kekuatan geopolitik besar. Sekitar 200 tentara Rusia bertahan dan menyatakan kedaulatan atas bandara itu. Di markas NATO, reaksi yang muncul adalah terkejut dan marah. Jenderal Amerika Wesley Clark, komandan tertinggi sekutu di Eropa, menganggap ini tantangan langsung. Dia memerintahkan Jenderal Mike Jackson, komandan Inggris, memblokir landasan pacu agar Rusia tidak mendapat bala bantuan. Kejadian berikutnya menjadi legenda. Jenderal Jackson menolak perintah langsung itu. Dia terkenal dikabarkan berkata kepada Clark, "Saya tidak akan memulai Perang Dunia Ketiga untuk Anda." Seorang kapten muda Inggris bernama James Blunt, yang merupakan pemimpin pengintai, juga diperintahkan untuk mengendalikan pasukan Rusia dan mengusir mereka. Dia menolak dan meminta jenderalnya menjelaskan perintah itu. Selama beberapa hari yang menegangkan, suasana dipenuhi ketegangan saat tentara Rusia dan NATO berdiri saling berhadapan. Situasi itu baru selesai setelah negosiasi alat tingkat tinggi dengan pesan besar dari Moskwa, terutama untuk orang Serbia. Rusia siap hampir berperang dengan NATO demi mendukung Serbia. Dalam pandangan Kremlin, ini adalah bukti kesetiaan yang paling utama. Saat Barat melakukan pengeboman, Rusia mengambil langkah berani agar kepentingan Serbia tetap diperhatikan. Peristiwa ini menimbulkan utang besar di benak para pemimpin Rusia yang mereka anggap tak akan pernah bisa dilunasi. Namun dukungan Rusia untuk saudara Slaviknya tidak berakhir pada tahun 1999. Dukungan itu berlanjut hingga era modern, menjadi perisai penting bagi Serbia di dunia. Bentuk dukungan yang paling penting adalah penggunaan hak veto Rusia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota tetap. Rusia telah berulang kali memblokir pengakuan internasional atas kemerdekaan Kosovo. Hal ini secara langsung mendukung kepentingan nasional Serbia yang paling vital, yaitu mempertahankan klaimnya atas wilayahnya sendiri. Bagi negara kecil, punya teman kuat yang bisa mencegah dunia melawanmu adalah dukungan tak ternilai. Ada juga jalur ekonomi praktis sebagai penyelamat. Selama bertahun-tahun, Rusia telah menjadi pemasok energi utama Serbia, menyediakan gas alam murah untuk negara itu. Pada 2008, Serbia menjual sebagian besar saham perusahaan minyak nasional Naftna Industrija Srbije ke Gazprom Neft milik Rusia. Kesepakatan bisnis ini membuat kedua ekonomi tersebut saling terkait, memberikan Rusia pengaruh besar dalam menentukan apakah Serbia akan memiliki pasokan energi yang andal. Serbia juga baru-baru ini menjadi pusat utama pipa gas Turkstream. Proyek ini menguntungkan karena menjamin pasokan gas Serbia. Negara mendapat jutaan dolar per tahun hanya dengan mengizinkan pipa itu melintas wilayahnya. Ini membuat nasibnya makin terikat dengan Rusia. Jika Anda gabungkan semuanya, budaya yang dibagi, Rusia rela berperang demi Serbia,
perlindungan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pasokan gas murah. Itulah hasilnya. Rusia merasa Serbia setia padanya, itulah alasannya. Kremlin menganggap ini bukan sekadar persahabatan, tapi persaudaraan tak terpisahkan. Setiap peluru Serbia yang mengenai tentara Rusia di Ukraina bukan urusan bisnis. Itu dianggap sebagai pengkhianatan pribadi yang dalam, seperti tikaman dari belakang oleh saudara yang telah mereka bela lama. Dengan semua sejarah itu dan rasa tanggung jawab, serta kekeluargaan yang kuat, kesabaran Rusia akhirnya habis. Saat dihadapkan bukti pengkhianatan, Presiden Alexander Vučić tak benar-benar menyangkalnya. Sebaliknya, ia membela diri yang menunjukkan permainan gandanya. Dia mengatakan, Serbia tak bisa ekspor ke Ukraina atau Rusia, tapi punya banyak kontak dengan Amerika, Spanyol, Ceko, dan lainnya. Negara-negara itu bebas menggunakan amunisi sesuai keinginan mereka. Dengan berkata demikian, dia lepas tanggung jawab. Beralasan setelah peluru dijual ke perantara, tanggung jawab selesai. Faktanya, peluru ini segera dikirim ulang dan langsung ke garis depan Ukraina, bukan sekadar kotak amunisi biasa. Menurut klaim intelijen Rusia, kontribusi Serbia mencapai ratusan ribu peluru untuk sistem peluncur roket ganda dan howitzer. Penipuan ini bahkan mengambil langkah mengejutkan. Pada Juni 2025 terungkap Serbia menyetujui transit peluru artileri dari Bosnia melalui wilayahnya. Jadi Serbia tidak hanya menjual peluru mereka sendiri secara diam-diam, tetapi juga secara aktif menjadi jalur bagi amunisi negara lain untuk sampai ke Ukraina. Selama berbulan-bulan, Rusia menoleransi rahasia umum ini. Tetapi kesombongan publik tentang penjualan dan kesepakatan transit yang jelas ini menjadi titik puncaknya. Tagihan bisnis miliaran dolar ini akan segera jatuh tempo dan dibayar bukan dengan uang tunai, melainkan kemarahan publik Kremlin. Setelah semua yang kita lihat, persaudaraan historis, kesepakatan senjata pribadi, bagaimana akhirnya Kremlin bereaksi? Jawabannya sederhana, kesabaran Rusia akhirnya habis. Untuk waktu yang lama, mereka bersedia mengikuti permainan Vučić, hanya mengeluh diam-diam sambil secara terbuka menyebut Serbia sebagai teman setia terakhir mereka di Eropa. Namun dalam dunia politik kekuasaan yang brutal, ada batas untuk segalanya bagi Kremlin. Batas tersebut terlampaui pada Mei tahun ini, setelah itu Moskow secara terbuka menunjukkan kemarahan besar. Tanda pertama dan paling mengejutkan tidak datang dari seorang duta besar yang damai. Sebaliknya, jawaban marah itu datang dari kelompok yang jauh lebih kuat dan rahasia di pemerintahan Rusia, yaitu Dinas Intelijen Luar Negeri mereka, Sluzhba Venezhne Razvedki. Ini badan mata-mata tingkat atas yang beroperasi diam-diam dan jarang berbicara di depan umum. Mei tahun ini, Sluzhba Venezhne Razvedki merilis pernyataan tanpa kata-kata sopan. Pernyataan itu tegas, menyebut pembuat senjata Serbia didorong keserakahan. Ini adalah cara halus untuk mengatakan bahwa Serbia mencoba mencari keuntungan dari semua pihak tanpa cukup berani untuk memilih satu pihak. Tapi bagian terburuknya adalah klaim mereka bahwa orang Serbia mengambil untung dari darah saudara-saudara Slavia mereka. Ini adalah pukulan emosional terbesar yang bisa diberikan Rusia kepada Serbia dengan menyebut darah persaudaraan Slavia. Kremlin berteriak-teriak tentang mitos intinya. Di Beograd, mereka berkata, "Kita adalah keluarga dan kamu mencari uang dari kematian keluargamu sendiri." Mereka menyebut keuntungan miliaran dolar dari penjualan senjata sebagai uang darah, dosa yang bertentangan dengan persaudaraan Slavia mereka. Sluzhba Venezhne Razvedki menyebut ini sebagai upaya menusuk Rusia dari belakang. Saat menghadapi serangan langsung dan brutal dari intelijen Putin, Vučić panik. Tekanannya terlalu besar untuk diabaikan. Pada hari yang sama dengan pernyataan Sluzhba Venezhne Razvedki, dia mengumumkan penghentian total ekspor senjata dan amunisi. Sekilas, ini terlihat sebagai kemenangan penuh bagi Rusia. Vučić tampaknya akhirnya memenuhi tuntutan Kremlin. Penghentian ekspor ini diumumkan bukan karena loyalitas atau perubahan hati, melainkan akibat tekanan publik langsung. Ini upaya pengendalian kerusakan politik. Vučić berusaha menyelamatkan karier politiknya dan menenangkan Moskow. Dia juga sepakat membentuk kelompok kerja dengan Rusia untuk menyelidiki tuduhan senjata itu. Namun, ini kemungkinan hanya sandiwara untuk membeli waktu dan menenangkan Putin tanpa janji permanen.
Seperti yang Anda duga dari judul video, Aleksandar Vučić tidak mengikuti arahan itu. Serbia bahkan menambah penghinaan hanya beberapa minggu setelah peringatan dari Služba Vnešní razvedky. Juni lalu, pemerintah Serbia menyetujui transit hampir 1.000 peluru artileri dari Bosnia, diorganisir perusahaan Ceko Omnipol. Mereka secara khusus ditugaskan untuk memasok tentara Ukraina. Ini adalah tamparan langsung ke wajah Moskow. Serbia kini tak hanya diam-diam menjual pelurunya lewat jalur belakang. Sekarang, Serbia secara terbuka berperan sebagai jalur utama untuk amunisi negara lain, memungkinkan amunisi itu melintasi wilayah Serbia dalam perjalanannya untuk membunuh tentara Rusia. Kesepakatan transit ini membuktikan bahwa peringatan terakhir Rusia benar-benar diabaikan dan perseteruan ini masih jauh dari selesai. Ketegangan memuncak lagi pada November dengan tanggapan dari suara yang sudah dikenal dan bersemangat. Di Moskow, Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, dikenal dengan komentar agresif dan sarkastiknya. Zakharova langsung menyoroti Presiden Vučić. Dia secara terbuka mengeluhkan pernyataannya. Zakharova menegaskan Rusia selalu mendapat jaminan pribadi dari Beograd bahwa ini tak akan terjadi. Dia kemudian menggunakan ungkapan yang bersifat pribadi sekaligus mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia bahkan menolak untuk membayangkan tentara Rusia bisa terbunuh oleh amunisi Serbia. Pikirkan apa artinya itu. Peristiwa seperti itu sangat menyakitkan dan tak bisa diterima baginya, hingga ia tak mau memikirkannya sama sekali. Ini adalah setara diplomatik dari teguran di depan umum. Kini, taktik lama seperti gertakan dan dalih kasih persaudaraan mulai gagal. Bagi banyak orang di Serbia, persaudaraan yang dipaksakan ini mulai terasa bukan seperti persahabatan, melainkan lebih seperti bentuk pengendalian. Benar, penghentian itu tidak berlangsung lama. Beograd memberi sinyal bahwa Serbia siap melanjutkan ekspor senjata ke Uni Eropa dalam beberapa bulan. Mereka kembali memakai alasan lama bahwa pembeli bebas menggunakan senjata itu. Ini membuktikan penyerahan itu hanya sementara dan pada akhirnya kepentingan ekonomi Serbia yang menentukan. Untuk memahami kemarahan besar Rusia seperti nuklir, Anda perlu melihat apa yang sebenarnya telah hilang dari mereka. Ini tentang keruntuhan mendasar dari kekuatan dan pengaruh Rusia di panggung dunia. Rusia menganggap Balkan sebagai arena penting untuk menciptakan kekacauan dan menjaga relevansi. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, telah memperingatkan bahwa Rusia terus memicu ketegangan di Balkan Barat, mengobarkan api ketidakpuasan untuk merusak stabilitas Eropa dengan memicu krisis di Balkan. Rusia lewat sekutu seperti Serbia bisa mengalihkan fokus NATO dan Uni Eropa. Hal ini akan memaksa mereka untuk menghadapi masalah tepat di depan pintu mereka. Ini memberi Putin pengaruh dan membuat Rusia terlihat seperti kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Namun, jika Rusia bahkan tidak bisa mengendalikan sekutu utamanya di kawasan tersebut, yaitu Serbia, maka seluruh strategi ini akan runtuh. Tindakan independen Serbia menunjukkan melemahnya pengaruh Rusia. Ini kerugian strategis dan simbolis besar bagi Putin, yang menunjukkan cengkeramannya di wilayah pengaruhnya mulai melemah. Penjualan amunisi besar-besaran ini mengungkapkan kenyataan pahit baru. Serbia lebih mementingkan uang dan masa depan di Eropa daripada persahabatan lamanya dengan Rusia. Rusia berbicara tentang persaudaraan, tetapi Uni Eropa menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik. Uni Eropa menawarkan investasi besar, ekonomi lebih kuat, dan peluang jadi anggota. Keuntungan besar Serbia dari penjualan peluru saat perang membuktikan hal ini, seperti sering dikatakan para ahli politik. Sekarang Serbia menentukan siapa temannya bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan uang tunai. Mereka mengukur persahabatan dari seberapa besar uang yang diinvestasikan. Kemarahan publik Rusia hanyalah tanda bahwa rayuan emosional mereka tak lagi efektif. Cara utama Kremlin mempengaruhi Serbia kini hancur. Rusia bisa mengeluh, mengancam, mempermalukan, tapi tak bisa memaksa Serbia menuruti keinginannya. Kremlin tak bisa melepas Serbia karena negara itu adalah pijakan terakhirnya di Balkan. Tanpa Serbia, pengaruh Rusia di Eropa hampir pasti hilang, jadi Rusia terjebak. Rusia harus menoleransi pengkhianatan sekutu terdekatnya pada tingkat yang tak akan diterima dari negara lain manapun. Kemarahan publik Kremlin, oleh karena itu, bukanlah pertunjukan kekuatan. Itu adalah pertunjukan dramatis yang menunjukkan kelemahan dan frustrasinya. Pengungkapan keras dan marah bahwa era pengaruh tak terbantahkan di Balkan mendekati akhir. Topeng persaudaraan runtuh
menyisakan kenyataan pahit dari kemitraan yang gagal. Inilah kita sekarang. Kesepakatan miliaran dolar selesai, pengkhianatan terbuka, dan Moskwa telah mengecam secara publik. Kenyataannya, Beograd adalah sebuah kota yang berada di bawah berbagai tekanan yang saling bersaing. Dan bagi Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, tali politik yang selama ini ia jalani kini berguncang hebat. Lihat jalanan di ibu kotanya. Serbia baru-baru ini diguncang protes besar-besaran. Sekitar 10.000 orang berjalan kaki memperingati 16 orang. Bahan bakar utama untuk protes ini adalah kemarahan publik yang meluas atas korupsi tingkat tinggi dan frustrasi terhadap pemerintahan Vučić. Para lawannya menuntut agar dia mundur. Sementara dia bermain permainan berisiko tinggi dengan Rusia, dukungannya di dalam negeri tampak semakin goyah. Ada pula biaya praktis akibat berseteru dengan Moskwa. Ketergantungan energi Serbia yang sangat besar pada Rusia sekarang mulai terlepas, dan ini menyebabkan krisis yang nyata. Rusia punya lebih dari setengah saham di Naftna Industrija Srbije, perusahaan minyak nasional Serbia. Namun, sanksi Amerika Serikat terhadap Naftna Industrija Srbije membuat dampak langsung dan nyata terjadi. Di Naftna Industrija Serbia, di stasiun pengisian bahan bakar umum, papan pengumuman telah dipasang memperingatkan pelanggan bahwa Visa dan Mastercard tidak lagi berlaku. Dan Rusia sedang mempertimbangkan untuk melepas sahamnya di perusahaan tersebut. Aliran pipa minyak oil 3 dari Kroasia telah dihentikan. Dan kilang minyak Serbia bisa kehabisan pasokan sebelum akhir bulan ini. Ini bukan hanya ketidaknyamanan, tapi juga ancaman terhadap pasokan energi nasional. Kesepakatan gas murah Serbia dengan Rusia akan berakhir akhir tahun ini, dan Moskwa belum terburu-buru memperbaruinya. Presiden Vučić mengatakan bahwa dia sangat kecewa. Dia belajar bahwa meskipun Putin menghargai aliansi mereka, aliansi itu ada harganya. Jika Anda tidak membayar, tagihan akan jatuh tempo. Ini bagian paling menarik dari cerita kita. Sambil berpura-pura secara publik menjadi saudara setia Rusia, Vučić diam-diam telah secara sistematis memutuskan hubungan militer Serbia dengan Moskow di balik layar. Karena sanksi Barat yang membuat pembelian senjata Rusia sulit, Serbia harus membatalkan beberapa kesepakatan senjata dengan Kremlin. Kemana mereka berpaling? Vučić baru saja menandatangani kontrak pertahanan terbesar dalam sejarah Serbia. Tapi begini, kesepakatan itu dilakukan dengan Prancis, dan nilainya mencapai 27 miliar euro untuk 12 jet tempur Rafale canggih. Didanai bank-bank Prancis dan dijadwalkan dikirim pada 2028. Ini menandai perubahan nyata dan permanen ke perangkat keras militer Barat. Sanksi Barat membuat kesepakatan senjata baru dengan Rusia hampir mustahil, sehingga menjauh dari peralatan Rusia jadi semakin penting. Mari kita gambarkan papan catur saat ini. Di satu sisi ada Rusia yang terhina dan marah. Satu-satunya teman sejatinya di Eropa telah tertangkap basah, dan tanggapannya hanyalah teguran ringan di depan umum. Tapi, apakah itu saja? Beberapa analis di Moskow sendiri percaya bahwa reaksi marah ini mungkin sebagian hanya sandiwara, pertengkaran yang dipertontonkan antara dua sekutu. Teorinya, Putin membantu Vučić agar tampak tegas terhadap Rusia untuk meningkatkan kredibilitasnya di Uni Eropa yang ingin ia masuki. Tarian ini rumit, di mana teguran publik bisa jadi bantuan tersembunyi. Namun ada teori bahwa Moskow memang tidak sabar. Mereka menyadari strategi lama memakai Serbia sebagai kuda Troya di Eropa tampaknya gagal. Mereka telah menyaksikan ratusan juta euro peluru Serbia mengalir ke Ukraina. Kini mereka menilai kebijakan saat ini mungkin lebih menguntungkan Vučić dibanding Moskow, yang membawa kita kembali ke pertanyaan utama yang belum terjawab, yang membayangi Balkan. Sederhana tapi besar. Siapa sebenarnya yang mengendalikan Beograd? Di satu sisi ada Vladimir Putin, dia memegang senjata-senjata kuat yang bisa menekan Serbia, dia bisa mengancam memutus pasokan gas alam murah yang sangat dibutuhkan Serbia untuk pemanas dan industri. Dia bisa memakai intelijennya untuk membalikkan pendukung nasionalis Aleksandar Vučić dengan mengingatkan bahwa Rusia adalah saudara sejarah mereka. Putin merasa dikhianati dan menuntut ketaatan Serbia karena utang sejarah. Di sisi lain ada Aleksandar Vučić sendiri, seorang politikus ulung yang keahlian utamanya adalah bertahan hidup. Dia memainkan permainan ganda, meraup hampir $1 miliar dari penjualan senjata, sambil membangun kembali militer negaranya dengan senjata baru dari Barat dan Tiongkok. Vučić harus menyeimbangkan kemarahan Moskow dengan protes yang meningkat di negaranya,
di tengah frustrasi masyarakat terhadap korupsi dan lambatnya kemajuan. Namun, mungkin penguasa sejati Beograd adalah sesuatu yang lebih sederhana. Uang tunai yang menjamin gaji bagi 13.500 pekerja Serbia di industri senjata yang berkembang pesat. Kenyataan ekonomi ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Vučić. Seperti yang dia sendiri katakan secara belak-belakan, kita harus membayar para pekerja kita. Rusia dulu rela hampir perang dunia demi Serbia pada 1999 sebagai pelindung utama. Kini, Serbia malah mendanai senjata yang bisa membuat Rusia kalah. Dalam perang saat ini, Putin percaya bahwa ia telah membeli kesetiaan abadi dengan gas murah, bantuan militer, dan hak veto yang kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Vučić telah menunjukkan bahwa di dunia geopolitik global yang kejam saat ini, satu-satunya kesetiaan yang benar-benar berarti adalah kepada penawar tertinggi. Langkah terakhir belum dimainkan. Pertanyaan pentingnya, harga berat apa yang akan dituntut Kremlin yang marah dan terhina atas pengkhianatan ini?